welcome to Hat-Trick Alpha Megachurch. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Megachurch adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, bisa diajak untuk bersama-sama ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif atau memberkati teman-teman. Dan untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komen. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftarkan link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai pukul 8 pagi. Teens Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Youth Online Service. Senang sekali minggu ini saya boleh berjumpa dengan teman-teman. Kita boleh belajar bersama, kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini aku akan memberi judul khotbahku pada minggu ini adalah laziness atau kemalasan. Ya, pasti teman-teman pernah dengar ya lagunya Bruno Mars ya. Yang today I don't feel like doing anything, I just wanna lay in my bed. Nah, itu sedikit kutipan dari lagu Bruno Mars yang berjudul apa? Lazy Song ya. Sesuai dengan tema atau judul hari ini, laziness, kita akan belajar apa sih kemalasan itu dan kemalasan itu menurut Alkitab seperti apa. Ya. Seringkali kemalasan itu berhubungan dengan orang yang suka tidur ya. Kalau orang yang suka tidur itu mesti di ujung-ujungnya, wah orang ini males nih, kerjaannya tidur mulu ya. Tapi perlu diketahui, kadang orang yang suka tidur itu juga orang yang sakit kan butuh istirahat ya. Terus juga orang yang mungkin habis kerjanya pagi ya, atau kerjanya malam ya harus tidurnya pagi ya. Jadi di sini bukan dilarang ya tidur itu ya. Tidur itu bahkan salah satu hal penting untuk kesehatan kita ya. Dimana dibutuhkan kalau usia-usia kita butuh tidur 7-8 jam. Karena itu penting buat masa pertumbuhan kita dan kesehatan kita. Lalu apa yang Alkitab ajarkan tentang kemalasan? Ya, kita buka sama-sama di Amsal yang ke-26. Ayat yang ke-13 sampai 16. Aku bacain ya. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya.
Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Sebelum masuk ke pembahasan, tagline kita hari ini adalah kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kemalasan adalah starting point dari dosa. Kemalasan adalah starting point dari dosa. Loh, kok bisa? Nah, ini jawabannya. Karena kalau kita malas, kita akan cari alasan atau berbohong. Yang pertama, kalau kita malas, kita akan cari alasan atau berbohong. Contohnya, kalau seseorang itu tidak mau kerja, ya, yang dia lakukan adalah pasti nyari alasan, nyari dalih supaya menghindari untuk kerjakan sesuatu. Dari situ, dosa itu sudah mulai bekerja, teman-teman. Mulai berbohong, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Contoh, besok ada ujian matematika kan katakanlah. Tapi males lah belajar, besok ujian. Terus ada tawaran temen nih, ngajak mabar, ngajak main bareng. Kan tawarannya lebih mengasihkan ya daripada belajar ya. Apalagi matematika ya kan, lebih mengasihkan. Jadi ketika papa mama kita tanya, besok ada ujian apa enggak? Kita jawabnya enggak. Kita jawabnya, nggak ada kok, cuma PR atau tugas saja. Ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa kalau kemalasan itu diawali dari sebuah alasan atau keadaan untuk berbohong. Sedangkan kita tahu berbohong itu dosa. Ya. Tagline kita hari ini, kemalasan adalah starting point dari dosa. Terus yang kedua, kalau kita malas, ya, kita tidak berguna. Kalau kita malas, kita tidak berguna. Contohnya di ayat ini, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu seperti ini. Kemalasan, ya, itu lebih berbahaya daripada seekor singa yang mencari mangsa. Kemalasan itu lebih berbahaya. Loh, kok bisa? Karena apa? Semakin Anda malas, semakin teman-teman malas, teman-teman itu semakin gak produktif. Bahkan boleh dikatakan teman-teman itu semakin gak berguna. Ya. Bukan lagi produktif, tetapi tidak berguna. Yang perlu teman-teman ketahui, Tuhan itu selalu cari orang yang rajin. Masa sih Tuhan selalu cari orang yang rajin? Ini contohnya. Musa dipanggil Tuhan nih waktu mau menggembalakan umat Israel. Itu dipanggilnya ketika apa? Ketika Musa sedang menggembalakan domba, ya. Bukan Musa ketika tidur ya, tapi Musa ketika menggembalakan domba. Lalu contoh berikutnya adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa dipanggil Tuhan untuk menjadi kepanjangannya Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Dia sedang apa? Dia itu sedang bajak sawah atau bajak ladang dengan 12 pasang sapi. Jadi dia melakukan sesuatu, dia bekerja, dipanggil Tuhan, Tuhan berbicara ya pada waktu itu. Terus yang terakhir nih, contoh paling barunya di Perjanjian Baru, ya Petrus. Semua tahu kan Petrus itu siapa? Awalnya sebelum jadi murid Yesus, dia adalah seorang nelayan. Ya. Ketika dipanggil Tuhan, Petrus itu apa? Sedang apa? Bersihin jala, teman-teman. Bersihin jala di pinggir. Terus Tuhan itu ngajak, ayo ikut aku, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Dari situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Tuhan itu memilih orang-orang rajin, bukan orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Ya. So, kemalasan adalah starting point dari dosa. Begitu juga kalau kita ngomong, semua teman-teman pasti tahu ya, Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison siapa? Ya penemu lampu. Ya, penemu lampu yang bisa menerangi kita semua itu namanya
penemunya adalah Thomas Alva Edison. Dia berkata, 1% itu adalah jenius, sedangkan 99% itu adalah kerja keras. Jadi tanpa kerja keras, Thomas Alva Edison nggak mungkin bisa nyiptain lampu. Sekarang kita berada di zaman globalisasi, di mana zaman itu kita sudah nggak ada batasan lagi ya. Kita dengan orang luar, kita berkomunikasi pun sudah lancar ya. Kita bertransaksi, bekerja maupun sekolah pun kita nggak ada batasan, kita dibatasi dengan peraturan-peraturan. Ya. Dari situ kita belajar apa? Ketika kita males, ya kita akan, saingan kita ini bukan orang yang ada di negara kita. Saingan kita adalah seluruh dunia ini, orang-orang di seluruh dunia. Sedangkan kalau kita malas sedikit, ya kita akan kalah. Itu sebabnya dari awal mula penciptaan, Allah itu sudah ngomong ke kita. Ya, di Kejadian 2 ayat 15. Dia sudah ngomong ke Adam dan Hawa. Dia ngomong gini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi apa? Dari awal Allah itu sudah pesan, kamu itu manusia, jangan males, kamu itu harus produktif ya. Jangan males, peliharalah dunia ini, usahakanlah dunia ini, kamu harus bekerja ya. Jangan males ya. Karena apa? Kemalasan adalah starting point dari dosa. Terus aplikasinya apa, Kak? Aplikasinya adalah yang pertama adalah buat tujuan yang jelas dan realistis. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kemalasan kita? Yang pertama adalah buat tujuan yang jelas dan realistis. Ayatnya ada di Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tapi setiap orang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Di sini dikatakan dengan jelas rancangan. Ya, namanya rancangan berarti kita harus punya planning. Ya. Mengingatkan kita buat apa? Buat kita kan setiap tahun itu punya resolusi ya. Di awal tahun gitu kita mesti nyatet apa yang harus kita capai tahun ini. Contohnya misalnya tahun ini aku harus naik kelas. Tahun ini aku harus mendapatkan nilai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris A atau B ya. Kita punya tujuan yang jelas, kita punya planning yang jelas. Dari tujuan yang jelas, kita punya berikutnya adalah menemukan atau bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu. Lah, kalau misalnya tujuannya mendapatkan nilai matematika A, tujuannya itu. Bagaimana caranya? Ya saya harus belajar mendengarkan guru di kelas, pulang di rumah saya harus nambahi lagi les atau gimana supaya saya mendapatkan nilai sempurna, nilai A itu. Lalu yang kedua apa aplikasinya? Berdoa, minta kekuatan dan ketekunan. Kenapa kita harus berdoa? Pertanyaannya. Supaya apa? Supaya Tuhan menguatkan kita, mengalahkan kemalasan dalam diri kita. Setan itu paling seneng, yaitu tadi, membuat sibuk pikiran kita. Nah, contohnya kita ini dibuat males. Ya. Itu sebabnya kita harus berdoa, karena Tuhanlah yang bisa mengalahkan setan-setan itu, godaan setan itu. Seringkali juga kita menemukan, ya ini contoh ya, seringkali kita juga menemukan orang atau teman-teman ya, punya teman awalnya ini pelayanannya itu semangat, menggebu-gebu nih. Ikut pelayanan ini, pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C ya. Tetapi ketika dia mengalami suatu masalah, ya dia kendor atau sudah malas, tidak putus asa, tidak mau pelayanan lagi. Ya. Ternyata di zaman Paulus sudah ngomong ya, di Roma 12 ayat 11 dia ngomong, janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus di zaman itu sudah memberikan suratnya, mengisi ya, bilang jangan sampai kerajinanmu itu kendor ya. Teruslah layani Tuhan. Terus pertanyaannya, roh kita kalau sudah padam,
bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali? Caranya adalah salah satunya adalah lewat doa. Paling gampang lewat doa, ya. Melalui doa kita ini dikuatkan, diingatkan kembali. Karena kita kan doa itu kan komunikasi Tuhan dengan kita. Tuhan ngingetin kita. Ayo roh kita supaya diperbarui lagi, ya. Diperbarui lagi dan Tuhan pasti ngingetkan kita, ya. Ngingetkan kita tentang kasih mula-mula yang Tuhan beri pada kita. Apa itu? Dia kan sudah mengorbankan tubuhnya, mengorbankan hidupnya untuk kita, manusia yang kita. Tuhan itu nggak kenal siapa kita. Kita juga kan nggak pernah lihat langsung Tuhan itu siapa. Tapi Tuhan itu rela karena kasihnya yang mula-mula itu dia menyelamatkan kita. Ya, kita diingatkan itu lagi supaya apa? Supaya semangat pelayanan lagi, semangat belajar lagi, semangat bekerja lagi. Kemalasan adalah starting point dari dosa. Kita ulangi sama-sama, kemalasan adalah starting point dari dosa. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya ada dua. Yang pertama, kalau kita malas, kita akan cari alasan atau berbohong. Terus yang kedua, kalau kita malas, kita tidak berguna. Terus solusinya gimana supaya nggak males? Solusinya yang pertama adalah buat tujuan yang jelas dan realistis. Jelas dan realistis. Jadi harus jelas. Misalnya mau dapat nilai matematika A. Jangan cuma nulis nilai matematika bagus ya, tetapi jelaskan nilainya ya A. Dan realistis ya. Terus berikutnya adalah berdoa, minta kekuatan dan ketekunan. Berdoa itu penting, menguatkan kita banget ketika kita lagi down, ketika kita lagi butuh teman atau butuh masukan. Ya, Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu siap sedia buat teman-teman. Dan itu membuat apa? Rohnya teman-teman berkobar lagi, semangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, untuk sekolah juga. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kemalasan itu adalah starting point dari dosa. Ya, ingat ya teman-teman, tadi aku jelasin Tuhan itu tidak cari orang yang males, Tuhan itu cari orang yang rajin. Oke, itu aja dari aku minggu ini. So gampang banget buat teman-teman lakuin buat kehidupan teman-teman hari-hari ke depan. Semoga teman-teman bisa tambah rajin, tambah semangat baik di sekolah, di pekerjaan maupun di pelayanan. Sebelum aku tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat sharing firman pada hari ini Tuhan. Kiranya kami semua dapat tambah rajin, tambah semangat Tuhan, baik dimanapun kami ditempatkan, di sekolah, di tempat pekerjaan, maupun di pelayanan kami Tuhan. Kiranya jauhkan kami dari rasa malas, jauhkan kami dari gangguan atau godaan setan untuk kami malas dalam bekerja, dalam sekolah maupun dalam pelayanan. Kiranya Roh-Mu dan Roh Kudus dalam diri kami Tuhan dapat terus menyala-nyala, berkobar untuk semangat dalam bekerja, sekolah maupun melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di waktu dan jam yang sama. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami, berilah juga kami kesehatan, berilah juga kami hati seluas samudra, berikan kami hikmat, intuisi, dan intuitif yang lebih daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.